Semangat kita boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan di hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Mari adik-adik di rumah bersama mama dan papa, yuk kita sama-sama mulai ibadah KA Bukti Bro. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semua telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kembali kita naikkan pujian bersama-sama Yesus berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semua telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Kami naikkan syukur, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan baik. Adik kami di rumah, mari kita minta dan Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau datang, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam ibadah ini kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji nama Tuhan, bersukacita menari buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Riri. Selamat hari Minggu ya buat adik-adik di rumah dimanapun berada. Yuk mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelum hari ini hari ya Tuhan, kita mau sapa Tuhan Yesus dulu ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat hari Minggu ya.
menaikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita sama-sama puji Tuhan ya. Kita naikkan pujian ini bagi Dia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasakan kita tanpa memandang di antara kita. Kita gandeng teman kita ya. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk temannya ya. Kau sahabatku, kau kakak saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, dan kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Adik-adik di rumah, kita bersama-sama ketika kita memuji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita ya untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita, telinga kita, dalam pikiran kita untuk firman Tuhan masuk dalam hati kita. Kita naikkan pujian sama-sama menyambut firman Tuhan. Kita menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau datang untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Jiwaku bimbang dan hilang jalanmu, tetaplah di sisiku. Jangan Tuhanku, asal kami denganmu, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Teranglah di jalanku. Teranglah di Shalom adik-adik. Pasti adik-adik saat ini merasakan liburan sekolah ya. Selamat berlibur untuk adik-adik semua. Dan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami telah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, saatnya hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ajari kami Tuhan untuk duduk diam, membuka hati kami, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Haleluya. Siapa di sini adik-adik yang pernah minta sama mama dan papanya? Iya, acungkan tangannya. Baik itu minta uang jajan atau minta dibelikan sepeda. Siapa yang pernah? Pasti kita ada yang pernah ya minta ke papa mama. Lalu bagaimana jika papa mama kita tidak memberikan? Apakah kita akan nangis? Adik-adik pada nangis nggak kalau misalnya orang tua nggak berikan? Ya adik-adik, jika papa mama kita tidak memberikan apa yang kita inginkan, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Nah adik-adik, pada suatu hari ada seorang bapak yang memiliki dua anak, yaitu si bungsu dan si sulung. Si sulung adalah anak tertua, sedangkan bungsu adalah anak yang paling muda. Nah, si bungsu ini datang kepada bapaknya. Dia meminta kepada bapak untuk memberikan harta yang menjadi hak si bungsu. Datang pada bapaknya. Tok, 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 tok. Bapak, berikanlah aku harta yang menjadi bagianku. Lalu bapaknya kira-kira menuruti nggak? Menuruti ya adik-adik. Bapaknya bilang, aku akan memberikan harta kepadamu. Lalu diberikan kepada si bungsu, dan si bungsu lalu keluar dari rumah. Dia pergi ke negeri orang. Dan di situ dia menghabiskan, dia menjual apa yang milik hartanya sendiri, dia jual dan dia memiliki banyak uang. Dan di sana, di negeri yang lain, di negeri orang, dia menjual, dia menghabis-habiskan harta yang bapaknya berikan. Dia berfoya-foya bersama teman-temannya di sana. Nah, suatu hari negeri yang didiami oleh si bungsu mengalami kelaparan, dan di situ pada saat itu kondisi si bungsu uangnya udah nggak ada, sudah habis. Jadi saat itu supaya dia bisa makan, karena dia udah nggak punya uang untuk membeli makan, maka dia harus mencari apa adik-adik? Mencari pekerjaan supaya dia mendapatkan uang dari hasil kerjanya. Dia mencari pekerjaan dan dia dapat satu pekerjaan, yaitu bekerja di sebuah ladang, yaitu ternak babi. Nah saat itu saat dia bekerja, dia merasakan lapar, perutnya bunyi keroncongan. Kira-kira adik-adik kalau mengalami lapar begitu nggak? Jadi bunyi perutnya, jadi keroncongan perutnya. Nah, saat itu si bungsu juga mengalami hal yang demikian. Perutnya bunyi keroncongan. Lalu dia lihat ada ampas babi di situ. Dia mau makan, tapi tidak diberikan, tidak diizinkan. Saat itu si bungsu teringat kepada siapa? Kepada bapaknya. Dia berpikir, di rumah bapakku banyak sekali makanan. Di rumah bapaknya banyak sekali makanan. Sedangkan di sini aku yang hanya minta ampas babi tidak bisa. Dan di sana di rumah bapakku aku tidak usah bersusah untuk mencari makanan karena berlimpah. Dan di situ si bungsu berpikir untuk kembali ke rumah bapaknya. Dan akhirnya dia bergegas untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia berjalan menuju rumah bapaknya. Dan dari jauh bapaknya melihat si bungsu ini. Dan bapaknya melambaikan tangan dan memanggil si bungsu ini. Dan ketika itu
bapaknya memeluk si bungsu ini. Wah, adik-adik, kira-kira apa ya yang dirasakan bapak ini sehingga si bungsu yang datang langsung dia peluk? Berarti begitu rindunya si bapak kepada anaknya. Saat itu si bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah aku pekerjaan sebagai pelayan di tempat Bapak." Tapi apa yang Bapak katakan kepada si bungsu? Dia memanggil seorang pelayan untuk menyiapkan pakaian yang terbaik buat anaknya si bungsu. Kenapa? Karena bapaknya bersuka cita yang si bungsu yang hilang kini telah datang. Si bungsu yang hilang telah datang kembali kepada bapaknya. Itu yang membuat sukacita besar buat bapaknya. Sehingga dia menyuruh pelayannya untuk menyiapkan pakaian yang terbaik. Dan menyiapkan makanan untuk dimakan oleh si bungsu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang tentang anak yang hilang. Pasti kita pernah melakukan kesalahan, tapi pasti mama dan papa adik-adik memaafkan apa yang kita lakukan. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang panjang sabar, yang mau mengampuni setiap kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mengakui, si bungsu ini pun mengakui, aku gak layak. Karena aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Tapi si Bapa sungguh luar biasa. Kasih-Nya yang begitu panjang, kasih-Nya yang begitu luas hingga mengampuni si bungsu. Nah, adik-adik, biarlah hari ini kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan kita Tuhan yang panjang sabar. Kita mau buka ayatnya di Mazmur 145 ayat 8. Adik-adik yang udah bisa baca kitab, kita buka ya, supaya kita baca kebenaran firman Tuhan dengan bersuara, sehingga telinga kita bisa mendengar dan kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Adik-adik, biarlah hari ini kita mau mempraktikkan firman Tuhan di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita selalu mengasihi papa dan mama kita serta Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luas. Buat Tuhan yang begitu panjang sabarnya terhadap kami. Apa yang telah kami lakukan, kesalahan kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Biarlah kami selalu mengasihi Engkau, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Buat firman Tuhan hari ini Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, adik-adik di rumah, kabar saya, adik-adik sudah mendengarkan, merenungkan, dan sama-sama kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita ada di penghujung ibadah kita, namun sebelumnya kita memberikan persembahan dulu ya. Kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan adik-adik bisa memberikan persembahan melalui berkat QRIS yang tertera di dekat ini. Atau kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk memberikannya, mentransfer ke nomor rekening gereja kita. Menyambut adik-adik kembali pada minggu depan untuk kita beribadah pukul 9 pagi ya.
secara onsite, demikian secara online. Adik-adik yang di rumah yang setia beribadah kepada Tuhan, kakak berdoa adik-adik diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita memberikan persembahan dulu ya. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami akan memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan kami, kiranya Tuhan disenangkan melalui persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, siap memberi persembahan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian, aku diberkati. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Yuk sama-sama naikkan pujian untuk kita memberikan persembahan. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Tulang batu hari siap berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Tulang batu hari siap berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih buat persembahan adik-adik dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati. Adik-adik di rumah, sekarang kita berada di penghujung ibadah kakak kita. Mari kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Yuk kita sama-sama naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap yang Ku alami dari hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa, terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian yang pada hari ini beribadah bersama-sama. Berkat yang daripada Allah Bapa dalam Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, anak-anak, KA Budi Pluit dan anak-anak dimanapun berada. Kiranya seluruh anak-anak di berbagai belahan manapun yang beribadah pagi hari ini, mereka terima berkat dari Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan menutup ibadah taat budi peluit pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita berkata amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.